Halo, perkenalkan aku Oktavila Zahra, NIM 230201119130042 dari Teknologi Pangan kelas A. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang uji hedonik atau uji kesukaan. Menurut Erijanto dan Febrianto tahun 2018, uji hedonik merupakan pengujian sensoris untuk mengukur dan mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk olahan dengan menggunakan skala hedonik mulai dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Dalam skala angka, dituliskan menggunakan poin 5, 7, atau 9 untuk skala sangat suka hingga poin 1 untuk skala sangat tidak suka. Uji hedonik dilakukan menggunakan sampel Citatolet rasa rumput laut, Kotabi rasa rumput laut, Taro rasa rumput laut, kemudian ada Top Coffee, Nescafe, dan kapal api. Ada teh kotak, teh botol, Fresh Tea, keju slice pro cheese, keju slice mac, dan keju slice craft, jeruk limo, jeruk nipis, dan jeruk lemon. Sebelum diberikan kepada panelis, masing-masing sampel dalam jumlah tertentu dimasukkan ke dalam cup berukuran 50 ml dan disiapkan form penilaian dan air putih. Uji hedonik dimulai dengan meminum air putih terlebih dahulu untuk menetralkan lidah. Selanjutnya, cicipi sampel pertama yaitu sampel dengan kode 182. Saat akan berganti untuk mencicipi sampel selanjutnya, panelis harus meminum air putih terlebih dahulu untuk menetralkan lidah supaya tidak mengganggu penilaian pada sampel selanjutnya. Sampel yang kedua adalah sampel dengan kode 546. Cicipi sampel dan amati karakteristik organoleptiknya. Sampel yang ketiga adalah sampel dengan kode 289. Catat hasil penilaian masing-masing sampel ke dalam formulir uji hedonik yang telah diberikan. Pada kelompok yang pertama, sampel 182 mendapat nilai 7, sampel 546 mendapat nilai 6, dan sampel 289 mendapat nilai 6. Selanjutnya, dilanjutkan dengan mencicipi sampel dengan kode 412. Kemudian sampel dengan kode 208. Dilanjutkan dengan mencicipi sampel dengan kode 785. Sampel dengan kode 412 mendapatkan nilai 5, kode 208 mendapat nilai 7, dan sampel dengan kode 785 mendapat nilai 4. Pengujian dilanjutkan pada kelompok sampel berikutnya yaitu kode 310. Kemudian kode 291, dan yang terakhir adalah kode 293. Sampel 310 mendapat nilai 2, sampel 291 mendapat nilai 3, dan sampel 293 mendapat nilai 3. Uji dilanjutkan ke kelompok sampel yang selanjutnya. Yang pertama, ada sampel dengan kode 214. Selanjutnya sampel 143.
Kemudian yang terakhir adalah sampel 156. Sampel 214 mendapat nilai 7, sampel 143 mendapat nilai 6, dan sampel 156 mendapat nilai 7. Pengujian dengan kelompok sampel terakhir dimulai dengan sampel berkode 237. Selanjutnya sampel kode 253. Yang terakhir sampel dengan kode 907. Sampel 237 mendapat nilai 1, sampel 253 mendapat nilai 3, dan sampel 907 mendapat nilai 3. Hasil pengujian hedonik pada produk teh kemasan dengan parameter rasa manis yaitu produk fresh tea mendapat penilaian sangat suka, produk teh kotak mendapat penilaian suka, dan produk teh botol mendapat penilaian suka. Sehingga produk yang paling disukai adalah produk fresh tea karena memiliki rasa teh dan tingkat kemanisan yang pas. Hasil pengujian hedonik pada produk keju dengan parameter rasa asin yaitu produk Procis mendapat penilaian agak suka, produk Kraft mendapat penilaian sangat suka, dan produk Mac mendapat penilaian biasa saja. Sehingga produk yang paling disukai adalah produk keju Kraft karena memiliki rasa asin khas keju yang nikmat dan tekstur creamy yang dihasilkan dan tekstur creamy yang baik saat dikonsumsi. Hasil pengujian hedonik pada beberapa sampel jeruk dengan parameter rasa asam yaitu sampel jeruk limo mendapat penilaian tidak suka, sampel produk lemon mendapat penilaian agak tidak suka, dan sampel produk jeruk nipis mendapat penilaian agak tidak suka. Sehingga sampel produk jeruk mendapat penilaian yang agak tidak disukai oleh panelis karena rasa asam pada jeruk yang terlalu kuat dan berlebihan saat dikonsumsi secara langsung. Selain itu, pada sampel jeruk limo muncul aftertaste pahit di dalam mulut. Hasil pengujian hedonik pada produk Ciki dengan parameter rasa umami yaitu produk Ciki Taro mendapat penilaian sangat suka, produk Potabi mendapat penilaian suka, dan produk Citato Light mendapat penilaian sangat suka. Sehingga produk yang paling disukai adalah produk Ciki Taro dan Citato Light karena memiliki rasa umami dari bahan tambahan perasa rumput laut yang tidak berlebihan dan tidak meninggalkan aftertaste di dalam mulut. Selain itu, dari segi tekstur atau kerenyahan, produk Taro dan produk Citato Light memiliki kerenyahan yang pas dan tidak terlalu tebal, sehingga tidak keras pada saat dikonsumsi. Hasil pengujian hedonik pada produk kopi hitam dengan parameter rasa pahit yaitu produk Top Coffee mendapat penilaian sangat tidak suka, produk Nescafe mendapat penilaian agak tidak suka, dan produk Kapal Api mendapat penilaian agak tidak suka. Sehingga produk kopi hitam mendapat penilaian yang agak tidak disukai oleh panelis karena rasa pahit pada kopi setelah diseduh yang terlalu kuat, terlalu pahit, dan berlebihan pada saat dikonsumsi secara langsung. Selain itu, pada produk Top Coffee, tingkat kelarutan bubuknya sangat rendah, sehingga kopi terasa berat dan bubuk kopi ikut terbawa di dalam cairan pada saat kopi diminum. Pada kelompok produk asin yang menggunakan sampel keju, rasa asin pada keju muncul karena bahan baku dan pengaruh dari proses pengolahan. Di mana menurut Musra et al. Tahun 2021, pengolahan keju menggunakan alternatif enzim papain akan menghasilkan rasa asin karena enzim memiliki kandungan garam. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mawardika et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa proses penggaraman pada pembuatan keju bertujuan untuk menghasilkan rasa asin yang khas. Kemudian juga bertujuan untuk menunjang pembentukan tekstur, mempengaruhi kenampakan keju, mengontrol fermentasi asam laktat,
dan mencegah pertumbuhan mikroba pembusuk. Pada kelompok produk asam yang menggunakan sampel jeruk, didapatkan produk yang paling disukai adalah lemon dan nipis. Secara umum, tingkatan rasa asam pada jeruk bergantung pada jenis dan kandungan asam sitratnya. Menurut Carolina et al. Tahun 2015, asam sitrat merupakan asam yang menyebabkan muncul rasa asam pada buah jeruk, buah nanas, dan buah pir, yang banyak dimanfaatkan di industri pangan karena kelarutan yang tinggi dan toksisitas yang rendah. Produk teh kemasan memiliki rasa manis teh karena pengaruh dari pemberian tambahan gula. Hal ini sesuai dengan pendapat Rashid et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa produk olahan minuman banyak menggunakan pemanis buatan untuk memberikan rasa manis pada produk. Salah satunya adalah produk minuman teh kemasan siap minum. Produk kopi bubuk setelah diseduh memiliki rasa pahit yang kuat. Menurut Setiani et al. Tahun 2018, rasa pahit pada kopi dipengaruhi oleh faktor kadar kafein, asam klorogenat, asam triogenelin, dan pengaruh munculnya substansi fenolat yang muncul akibat degradasi suhu saat proses penyangraian biji kopi. Pada kelompok produk umami yang menggunakan sampel ciki, didapatkan produk yang paling disukai adalah produk taro dan produk citatolite. Secara umum, tingkatan rasa umami pada masing-masing ciki bergantung pada bahan tambahan rasa rumput laut yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sembiring et al. Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemberian bahan tambahan pangan berupa monosodium glutamat, sodium inosinat, dan sodium guaninat akan menguatkan serta menstabilkan rasa gurih atau umami pada produk makanan ringan saat dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan uji hedonik atau uji kesukaan antara lain jenis panelis yang dipilih, di mana menurut Amir pada tahun 2018, jenis panelis yang dipilih harus sesuai dengan tingkat kesulitan uji dan jenis produk yang diujikan. Karena masing-masing jenis panelis memiliki tingkat kepekaan sensoris yang berbeda-beda. Pada pengujian uji hedonik, panelis diharuskan untuk mencicipi produk dengan terus diselingi dengan meminum air putih. Menurut Umar et al. Tahun 2019, hal ini bertujuan untuk menetralkan lidah sebagai alat indera sebelum mencoba sampel lain, sehingga dapat memberikan penilaian yang sesuai dengan karakteristik masing-masing produk. Sebelum sampel diberikan ke panelis, masing-masing sampel harus diberi kode menggunakan 3 angka acak. Menurut Fadilah dan Sari tahun 2021, hal ini bertujuan supaya panelis tidak memiliki penafsiran tertentu terhadap produk pada pengujian hedonik atau uji kesukaan. Menggunakan jenis panelis tidak terlatih, dengan tujuan supaya pengujian atau penilaian tetap bersifat subjektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penilaian subjektif terhadap suatu produk olahan umum dilakukan dengan uji kesukaan atau uji indrawi. Kesalahan yang mungkin terjadi pada pengujian hedonik biasanya adalah kebiasaan panelis yang memberikan nilai sama atau berada pada skala aman. Kemudian ada kesalahan informasi yang menimbulkan bias, kesalahan dalam berpikir logis saat mencicipi sampel. Kemudian ada kesalahan dengan tidak meminum air putih setelah mencicipi sampel, dan keadaan ruang pengujian yang tidak kondusif. Menurut Novita et al. Tahun 2017, kesalahan yang dapat terjadi dalam proses pengujian sensoris dengan uji hedonik antara lain penurunan kepekaan indera panelis karena kondisi fisik. Saran untuk uji hedonik dapat dilakukan pada ruang pengujian yang kondusif dan nyaman, sehingga tidak akan mengganggu panelis. Kemudian, panelis yang dipilih harus dalam keadaan yang sehat dan waktu pengujian yang dilakukan harus secara bersamaan atau sekaligus dalam satu waktu, supaya tidak mempengaruhi adanya perbedaan hasil penilaian. Berdasarkan pengujian hedonik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji hedonik menghasilkan penilaian kesukaan produk secara subjektif atau dari pendapat panelis, di mana pada masing-masing kelompok sampel didapatkan produk yang paling disukai oleh panelis berdasarkan karakteristik rasa, tekstur, aroma, warna, dan overall kesukaan.